Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di Devotion from Home bersama dengan saya Pastor Yesi di hari Jumat yang bahagia ini. Kami terus mendengar kabar-kabar baik di mana begitu banyak kesembuhan yang terjadi, terobosan-terobosan baru yang terjadi, di mana Tuhan terus memberkati keluargamu, bisnis, pekerjaanmu, dan saudara yang masih dalam pergumulan hari ini, dengarkan, akan ada kabar baik buatmu hari ini, besok, karena mata Tuhan melihat, mata Tuhan memandang dan mengetahui setiap apa yang kita perlukan. Kalau kau berdoa selama ini, firman Tuhan berkata, even bahkan air matamu ditampung di kirbatnya, diubahnya menjadi sukacita. Ada yang mengatakan bahwa air matamu menjadi permata di dalam Tuhan. Dan pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sharing kebenaran firman Tuhan yang mengajak kita untuk melihat gereja mula-mula, bagaimana iman mereka, bagaimana kepercayaan mereka yang dipertaruhkan setiap hari sebagai pengikut Kristus. Karena itu saya akan beri judul, mempertaruhkan iman percayamu. Mempertaruhkan iman percayamu dalam konteks yang kita ambil pada gereja mula-mula. Kita melihat di Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-36. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Saya ingin baca buat Bapak Ibu sekalian. Alkitab menulis seperti ini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Saudara lihat, ini adalah khotbah Petrus yang pertama kali pada pencurahan Pentakosta, di mana bangsa-bangsa itu berkumpul. Bangsa Israel juga banyak di sana, dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan pada hari itu Petrus orang yang pertama yang berkhotbah setelah dia bertobat, dan dia memenuhi mandatnya yang dari Tuhan untuk mendirikan gerejanya. Inilah khotbah pertama sebelum gereja itu ada. Jadi sewaktu gereja itu ada, gereja ditandai dengan penginjilan. Penginjilan yang pertama yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Beritanya adalah berita tentang pertobatan. Beritanya adalah Injil. Beritanya adalah keselamatan. Beritanya adalah salib. Kisah Rasul 2 ayat 36. Bagaimana Petrus mau menyampaikan tentang berita ketuhanan daripada Yesus Kristus itu sendiri. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Jadi bukan setengah-setengah, bukan 90%. Pengetahuan kita akan ketuhanan harus 100%, karena yang 1% atau 0,1%, 99,99 akan bisa membuat kita bimbang, akan bisa membuat kita ragu akan ketuhanan yang kita pegang. Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bahwa Allah yang membuat Yesus yang mereka salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini sekaligus menepis kepercayaan banyak orang sekarang yang mulai ragu. Bahwa mereka mendengar isu yang mengatakan bahwa manusia yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Bahwa Paulus yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Rasul-rasul yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Bapak-bapak gereja yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan di konsili Nisea. Itu sama sekali tidak benar. Karena itu sebagai murid Yesus, sebagai umat percaya, kita harus percaya kepada kebenaran firman Tuhan kita sendiri ini. Saudara, bahwa Alkitab itu tidak salah. Ketidaksalahan daripada Alkitab itu sendiri, inerensi Alkitab. Saudara harus percaya 100% inilah firman Allah, bukan berisi firman Allah. Dan ini menjadi doktrin dasar, doktrin utama kita, di mana gereja dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, seperti apa yang sudah saya bagikan kepada saudara di minggu-minggu yang lalu. Berita ini memang tidak mudah saudara, karena saudara, Petrus mau menegaskan bahwa untuk menjadi pengikut Kristus pada waktu itu, setiap orang, bahkan gereja mula-mula, harus mengerti fondasi doktrin Yesus, ketuhanan Yesus yang benar pada waktu itu. Karena ingat, pada waktu itu belum ada Alkitab Perjanjian Baru seperti kita sekarang. Jadi Petrus berusaha untuk meyakinkan. Petrus sendiri pun setelah Yesus naik ke surga, baru mereka sebentar kita akan lihat. Baru mereka yakin bahwa benar apa yang Yesus sampaikan semasa dia hidup. Apa yang dinubuatkan para nabi.
Apa yang ditulis dalam perjanjian lama oleh kitab para nabi, itu benar adanya. Dan exactly 100% itu benar. Karena itu mereka dengan berani, mereka berani mempertanggungjawabkan iman mereka. Mereka berani berdiri dalam nama Yesus untuk penginjilan pada saat itu. Dan dia mau mengatakan berita ini, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan bukan manusia yang mengangkatnya. Ini saudara beracu seperti yang ditulis dalam Lukas 2 ayat yang ke-11. Pada waktu kelahiran Tuhan Yesus. Jadi ini sudah ada. Siapa yang mengatakan? Malaikat itu sendiri. Ini berita dari sorga buat manusia. Yang diterima, diwakili oleh para gembala itu. Lukas 2 ayat 11 berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu siapa? Juru selamat. Ya, mereka menanti-nantikan Mesias itu sebagai sang juru selamat. Dan pada hari itu, malam hari itu, malaikat ini berkata di padang Efrata bahwa pada malam ini telah lahir bagimu juru selamat. Lahir bagimu juru selamat. Yaitu siapa? Yaitu Kristus. Siapa? Tuhan di kota Daud. Siapakah juru selamat itu? Kristus. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan di kota Daud, kata malaikat itu. Jadi saudara, baru pada saat itu, murid-murid, rasul-rasul mengerti bahwa benar Yesus adalah Tuhan. Dan berita ini ingin disampaikan kepada kita saat ini. Berita ini menguatkan saudara dan saya. Saya percaya kalau saudara yang ragu-ragu, bahkan saudara yang masih bertanya-tanya tentang iman saudara, di akhir daripada khotbah hari ini, saya mau saudara membuka hatimu dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Kalau saudara belum pernah menjadikan dia Tuhan, terimalah dia sebagai Tuhan. Kalau saudara ragu-ragu akan iman percaya saudara, saya percaya dalam pengajaran pagi hari ini, saudara akan dikuatkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Tidak mudah pada gereja mula-mula untuk mereka menyebut Yesus Tuhan. Dan untuk pengakuan iman mereka, bukan hanya harus percaya, tetapi mereka harus mengaku dengan mulut mereka. Karena itu di kitab Roma dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, tapi dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Penting pengakuan, penting hati, tapi penting pengakuan. Bukti bahwa mereka berani mengatakan apa yang mereka percayai. Sekalipun itu akibatnya adalah mereka dikucilkan, mereka dianiaya, atau apapun yang mengakibatkan mereka kehilangan nyawa mereka. Inilah pembuktian gereja mula-mula, murid mula-mula dalam pengakuan iman mereka. Mereka mengakui, berani mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tentu dengan dasar, dengan doktrin yang benar yang diajarkan kepada mereka. Dan inilah yang akan kita belajar pada pagi hari ini, walaupun tidak sempurna karena waktu, saudara. Menarik sekali, saudara. Jadi kita mau lihat apakah yang disampaikan di sini kepada Petrus oleh Petrus. Intinya dia menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa dia mau menyampaikan inti daripada berita salib itu sendiri, cross itu sendiri. Apa yang Allah kerjakan di dalam Yesus. Bahwa pusat inti dari penggenapan rencananya ada di Golgota, ada di atas kayu salib. Di salib terjadi pertukaran di mana seharusnya saudara dan saya yang ada di sana, kita yang harus mati karena dosa-dosa dan pelanggaran kita, tapi digantikan oleh Tuhan Yesus. Di salib ada karya penebusan yang agung, karya penebusan yang luar biasa, yang tidak akan pernah terjadi hanya satu kali dan untuk selama-lamanya. Di mana Tuhan kita mati di sana menggantikan kita. Dia membayar setiap dosa dan pelanggaran kita. Di salib adalah pembuktian bahwa dialah Tuhan, dialah Mesias, kemesiasan dan ketuhanan daripada Yesus. Itu dibuktikan di Golgota, di mana Yesus digantung di kayu salib dan dipakukan. Dan di sana dia mengalami kematian, di sana dia mengalami kebangkitan, dan di sana dia naik ke sorga, saudara. Itulah berita Injil yang kita dengar sampai hari ini. Itulah yang menguatkan. Itulah yang disampaikan oleh para rasul. Yang menguatkan iman percaya mereka. Yang menguatkan iman percaya saudara dan saya. Bahwa Yesus adalah really benar-benar Tuhan. Dan Alkitab mengatakan. Dan kita harus percaya. Ineransi Alkitab. Bahwa Alkitab tidak pernah salah. Alkitab terbukti benar. Makin dikritik, makin dilihat kebenaran-kebenarannya. Siapa yang coba melihat, mencari tahu, mengkritisi Alkitab, saya percaya dia akan menemukan kebenaran. Demikian pun saudara hari ini. Kalau saudara mau otak-atik mencoba melihat benarkah Alkitab ini, saya percaya bahwa saudara akan melihat kebenaran itu sendiri. Dan saudara bisa melihat bukti-bukti bahkan dari buku-buku dari sejarah menopang kebenaran-kebenaran bahwa Alkitab itu benar. Kita harus bersyukur, saudara, bagaimana kitab ini ditulis buat kita. Pada zaman gereja perjanjian baru mereka tidak punya Alkitab.
Mereka menyampaikan, mengutip apa yang Yesus katakan. Cuma itu, karena mereka dikatakan rasul, karena mereka adalah saksi-saksi yang hidup. Mereka melihat langsung Yesus pada waktu itu, atau mereka murid daripada para rasul itu sendiri. Seperti apa Paulus, dia bukan murid langsung, tapi dia ada, dan dia melihat kesaksian itu. Dia salah satu orang yang membunuh banyak orang-orang Kristen pada waktu itu. Saudara, kita bersyukur hari ini kalau kita punya kitab suci saat ini, yang namanya Alkitab, yang terdiri dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan sekali lagi, Alkitab yang saudara pegang ini tidak pernah salah. Dia berisi, bukan hanya berisi, orang mengatakan dia berisi firman Allah, tapi saudara harus percaya bahwa Alkitab ini adalah perkataan firman Tuhan. Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah kebenaran. Saudara, ya, Yesus sendiri yang mengatakan dengan perkataannya bahwa dia adalah Tuhan. Jadi selain malaikat, dia sendiri juga mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Saudara, kalau saudara pernah membaca kitab Yohanes 2 ayat 19. Yohanes 2 ayat 19, jawab Yesus kepada mereka, rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Saudara, siapa yang bilang? Yesus dari mulutnya sendiri. Ayat 21, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Yaitu pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Membuktikan bahwa dia Tuhan. Dan dia sudah mengatakan itu pada waktu dia hidup, saudara. Dan murid-muridnya baru sadar. Ya, itu perkataan Tuhan kita. Ayat 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu dikatakannya. Dan mereka pun percayalah dan akan kitab suci dan akan perkataannya yang telah diucapkan Yesus. Dan mereka pun percayalah apa yang dikatakan oleh kitab suci, yaitu para nabi, nubuatan para nabi, dan perkataan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Tidak mudah dan tidak gampang, saudara. Orang berkata manusia atau dia nabi biasa yang berkata dia adalah Tuhan. Tapi Yesus mengatakan itu, bahwa dia adalah Tuhan. Kalau saudara lihat di Yohanes 8 ayat yang ke-58. Nah, perkataan ini yang membuat sampai orang Farisi, ahli Taurat begitu marah. Itulah perkataan ini yang menyebabkan kenapa Yesus disalibkan. Yohanes 8 ayat 58. Saya mau kita melihat dari ayat 57 dulu. Ya, sewaktu kita baca ayat 48, sebenarnya di perikopnya adalah Yesus sudah ada sebelum Abraham. Ya, saudara lihat, Yesus sudah ada sebelum Abraham. Abraham begitu sangat dihormati. Saudara lihat tokoh yang besar yang dihormati oleh bangsa Israel, yaitu Abraham dan Musa. Ya, ini luar biasa. Dan Yesus mengatakan bahwa dia ada sebelum Abraham ada. Ayat 57 Yohanes 8 berkata, maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Mereka bagaimana kau bisa bercerita tentang Abraham? Umurmu aja belum 50 tahun, sedangkan Abraham itu long time ago. Siapa orang ini? Tapi saudara lihat ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Wow, ini spontan membangkitkan emosi daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Bahwa orang ini mensejajarkan dirinya dengan Tuhan. Aku ada sebelum Abraham jadi, saudara. Dalam bahasa asli dikatakan ego eimi. Ya, ini dikatakan itu bertemu juga dengan Musa sebenarnya. Akulah aku. Ehye asyir ehye. Ego eimi, aku ada sebelum Abraham ada. Sebelum dunia ini ada. Dialah Yahweh itu sendiri. Itu sontak membuat bangsa Israel begitu marah pada Yesus pada waktu itu. Saudara, inilah berita keselamatan itu sendiri. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Murid-muridnya baru sadar ayat 22. Bahwa perkataan-perkataan Yesus itu benar. Bahwa perkataan kitab suci, nubuatan-nubuatan para nabi itu benar. Bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Karyanya di atas kayu salib
kematiannya, kebangkitannya, naiknya dia ke sorga, membuktikan bahwa dia Tuhan, bahwa semua perkataan, semua nubuatan yang dia sampaikan itu adalah benar, saudara. Dan kita memanggilnya sekarang bahwa dialah Tuhan Yesus Kristus. Paulus, saudara, mengatakan itu dalam persiaran Injilnya juga kepada Petrus pada gereja mula-mula ini. Jadi gereja mula-mula ini ya ada dengan dasar penginjilan. Penginjilan pertama, khotbah penginjilan pertama yaitu Petrus pada gereja mula-mula di sini, saudara. Jadi gereja dimulai dengan penginjilan. Gereja dimulai dengan pertobatan, di mana dalam penginjilan ada berita pertobatan, di mana orang-orang menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan mereka mengalami satu komunitas yang baru. Mereka mengalami pemuritan. Mereka hidup sesuai dengan doktrin kebenaran firman Tuhan. Ayat 47 Kisah Rasul 2. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang diselamatkan. Itulah janji Tuhan. Dan sampai hari ini berita itu, cara itu kalau kita pakai, maka Tuhan akan menambahkan jumlah-jumlah orang yang diselamatkan di gerejanya. Saudara, ini hal yang luar biasa kalau kita lihat. Nah, saya coba mencatat apa yang bisa saya share buat saudara. Bahwa dialah Tuhan. Dia punya karakteristik khusus sebagai Tuhan. Kalau kita melihat bahwa yang pertama, dialah Allah yang eternal. Dialah Allah yang kekal. Dia omnipresent. Dia omniscient. Dia omnipotent. Saudara, mari kita lihat saudara. Di Wahyu 1 ayat yang ke-8, bahkan Wahyu 1 ayat yang ke-8, kalau dia mengatakan bahwa dialah Allah yang eternal. Eternal, saudara. Wahyu 1 ayat 8, bagaimana Yohanes di Pulau Patmos dan Tuhan menampakkan diri kepada dia dalam satu penglihatan. Tuhan berkata, "Akulah Alfa dan Omega." Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, ya, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi dialah Alfa dan Omega, dari kekal kepada kekal. Ya, dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dia pencipta dan tidak diciptakan, dan dia ada sampai hari ini. Itu dia. Makanya dia berkata, "Ego eimi, aku ada sebelum Abraham ada, sebelum nenek moyangmu ada." Bangsa Israel sangat marah, orang Farisi, ahli Taurat sangat marah kepada Yesus pada waktu itu. Jadi dia, pertama dia eternal, saudara. Dia Alfa dan Omega. Yang kedua, omnipresent. Dia Tuhan yang maha hadir. Ya, di mana-mana. Kalau kita bisa melihat, ya, Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Lukas 6 ayat 8 dikatakan, tetapi ia mengetahui pikiran mereka. Kenapa? Karena dia Tuhan. Dia Tuhan, saudara. Dia omnipresent. Dia ada di mana-mana. Termasuk hari ini. Dia ada di tengah-tengah saudara. Dia ada di tengah-tengah saudara menyaksikan. Dia ada dalam hidup, dalam keluargamu. Dia mengetahui saudara. Pada saat ini saudara sedang dalam pergumulan. Saudara dalam keadaan sakit. Saudara sedang dalam perjuangan dalam kehidupan saudara. He knows you. Dia ada di tengah-tengah kita. Dalam setiap rencana-rencanamu, Tuhan ada di sana. Karena itu libatkan Tuhan, saudara. Dalam setiap pekerjaanmu. Dalam setiap doa dan pergumulanmu. Dia omnipresent. Yang ketiga, dia omniscient. Omniscient. Saudara, Lukas, saudara, ayat 6, ayat 8, dikatakan kenapa? Dia maha tahu. Dikatakan, tetapi ia mengetahui pikiran mereka. Dia mengetahui pikiran saudara dan saya. Ya, Yohanes 2 ayat 24 sampai 25 dikatakan, dan tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Dia tahu apa yang ada dalam hati manusia, yaitu hati saudara dan saya. Itu dia, saudara. Dia Allah yang maha tahu, saudara. Yang keempat, dia Allah yang omnipotent. Dia Allah yang maha kuasa, yang orang biasa sebut El Shaddai. Saudara. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-22. Kalau saudara lihat Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-22. Hai orang-orang Israel,
Dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan. Dia penuh dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat. Dia penuh dengan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia Allah yang penuh dengan kekuatan yang dahsyat yang dari surga. Dia Allah penuh dengan miracle, penuh dengan mujizat, penuh dengan tanda-tanda. Matius 28 ayat 27. Dan heranlah orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara lihat, orang seperti apakah Yesus ini sehingga angin dan danau pun taat kepada dia. Saudara, ini luar biasa. Dia Allah omnipotent. Itulah karakteristiknya daripada Tuhan itu sendiri yang kita sembah. Bagaimana saudara buka hati saudara pada pagi hari ini? Kalau saudara mau membuka hatimu, Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Hari ini ketika engkau mengetahui bahwa dia sungguh-sungguh adalah Tuhan, mari buka hatimu. Kalau engkau ragu-ragu selama ini, terima Yesus sebagai Tuhan. Buka sepenuhnya, open your heart. Terima dia sebagai Tuhan dan juru selamatmu pribadi. Kalau saudara ragu juga selama ini, mungkin dikuatkan kebenaran hari ini supaya engkau tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Bahwa kitab suci yang saudara belajar ini adalah benar. Saudara tidak bisa menguji kitab suci Alkitab kita dengan kitabnya orang lain. Tapi lihatlah kitab suci dengan kitab suci itu sendiri. Ujilah Alkitab dengan Alkitab itu sendiri. Maka engkau akan mendapatkan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan yang hakiki di dalam hidupmu, saudara. He is Jesus. Saya percaya pagi hari ini, saudara, buka hatimu dan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam hidupmu. Amin, saudara. Dan saya percaya juga pada pagi hari ini, ya, bukan hal yang mudah memang sewaktu kita hidup di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah dunia ini saat ini, saudara. Ya, kita hidup dalam dunia yang penuh di pluralisme seperti ini, saudara. Ada emansipasi manusia, saudara, ada toleransi beragama. Itu baik, itu penting, terutama kita di Indonesia. Kita harus menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Tetapi bukan berarti bahwa kita menyamakan kepercayaan kita dengan yang lain. Setiap agama juga termasuk saudara. Yang saya mau sampaikan kepada saudara, saudara sungguh-sungguh memegang apa yang saudara percaya. Biarlah orang memegang kepercayaannya. Tapi saudara memegang kepercayaan saudara yang saudara dapatkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bisa berdebat. Kita nggak bisa untuk membela Tuhan kita. Tidak akan membela agama kita. Tetapi yang kita lakukan adalah kita makin percaya dan makin kuat. Supaya kita tahan dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita seperti gereja jemaat mula-mula, mereka mempertaruhkan iman mereka dengan berani mengatakan di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah orang yang tidak percaya, hal yang sama yang terjadi, di tengah-tengah orang yang tidak percaya, di tengah-tengah dunia dan bangsa ini. Saudara berani mempertahankan iman percaya saudara, bahwa saudara murid Yesus, bagi saudara adalah orang Kristen, kaum Kristiani yang mengasihi dan mencintai Tuhanmu dengan sungguh-sungguh. Biarlah firman Tuhan membakar kehidupan saudara. Biarlah saudara melihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Biarlah apa yang saudara percaya ini saudara makin kuat di dalamnya. Kalau gereja mula-mula setiap hari mereka diperhadapkan kepada situasi maut. Mereka mempertaruhkan iman mereka. Mereka mempertaruhkan kepercayaan mereka. Mereka siap dikucilkan, mereka siap dianiaya, bahkan mereka siap mati untuk itu. Makanya dikatakan bukan hanya percaya dengan hati, tapi mengaku dengan mulut mereka. Di saat-saat seperti ini banyak orang takut mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Inilah saatnya saudara, iman percaya kita nyatakan. Bukan untuk dikonfrontasikan, tapi dengan buah-buah kehidupan kita. Dengan kita makin berakar ke dalam. Supaya saudara tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia. Tapi saudara bertumbuh ke arah kepala. Ke arah Yesus. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Luar biasa saudara. Saya mau tutup dengan perkataan daripada Sinclair Peterson. Dia mengatakan, the whole substance and strength
of Christian faith centers in Jesus Christ. Without Him, there is absolutely nothing. Sinclair Peterson. Seluruh substansi dan kekuatan iman Kristiani kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena tanpa Dia, tanpa Yesus, maka iman kita tidak ada apa-apanya. Mari saudara, berani percaya dan lakukanlah amanat agung dalam hidupmu. Minggu lalu saya bagikan bagaimana gereja membagikan kesaksian kehidupan percayanya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah kita dipanggil dalam amanat agung, marturia, memberikan kesaksian hidup kita, panggilan tertinggi kita. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Kalau engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan hari ini, buka hatimu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Terimalah Dia. Tuhan, aku berdoa, Engkau mengampuni setiap kesalahan, pelanggaran yang kami buat. Dan pagi hari ini, terimalah Yesus sebagai Tuhanmu. Jadikan Dia Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Akuilah setiap pelanggaran dan dosamu. Katakan, aku bertobat Tuhan dari setiap pelanggaranku. Dan aku menjadikan Engkau sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku pribadi. Aku memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Dan Engkau memanggil aku sebagai anakmu. Terimalah pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua keputusan yang saudara ambil pagi hari ini. Yesus adalah Tuhanmu. Engkau diselamatkan. Namamu ditulis dalam kitab kehidupan. Dan mulailah perjalanan kerohanianmu hari ini. Dengan takut akan Tuhan. Dengan mengerjakan keselamatanmu. Dan apapun yang kau kerjakan dalam Dia, engkau berhasil dalam Tuhan. Dan kau akan mendapatkan mahkota kemuliaan pada harinya kelak. Yang sakit disembuhkan Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat pagi. Selamat beraktivitas.